Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa yanfa'una bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Para bapak, para ibu jamaah salat maghrib yang saya hormati dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berkumpul di tempat yang berbahagia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan waktu. Keberkahan waktu. Kalau bahasa Lomboknya niku poro-poro. Poro-poro, ketimbang tidak ada yang dikerjakan, ya mending yang lebih baik. Apa bahasa Jawanya, Pak? Poro-poro. Nah, yang penting daripada ngobrol-ngobrol, daripada yang lain. Nah, itu poro-poro namanya, Pak, kalau di Lombok. Apa bahasa Jawanya? Timbang ya. Timbang tinggi. Timbang nganggur, timbang kita ngobrol, bahas ilmu. Niku Syekhuna Ustaz Aun Rafiq bin Gufran disampun rawuh teng mriki nggih. Beliau kalau ngajak murid-muridnya, saya atau yang lainnya, misalkan kadang dipanggil sama beliau, kalau duduk-duduk tidak ada yang dibicarakan selain ilmu. Apa mau tanya masalah apa? Beliau tidak pernah ada yang saya saksikan itu, tidak pernah beliau itu bicarakan masalah dunia. Beliau sedikit ketemu sebentar masalah ilmu, ketemu sebentar. Selebihnya kalau masalah dunia paling ditanya bagaimana kabar di rumah, orang tua bagaimana, sehat, seperti itu. Itu saja beliau yang beliau tanyakan, luar biasa. Jadi itu termasuk gambaran orang yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelezatan ilmu. Okay? Jadi orang kalau sudah diberikan kelezatan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak terasa dia semuanya, dia bicaranya, kemudian perbuatannya itu semua karena ilmu. Dia bahas ilmu dan seterusnya. Ajib, luar biasa nih. Mungkin sama kalau orang-orang yang pernah saya diceritakan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, sampai orang-orang itu kalau dia mau sedikit-sedikit masalah dunia, sedikit-sedikit masalah dunia. Sedikit-sedikit, berapa tadi di pasar harga ini, berapa nih? Akhirnya kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, sampai meninggal dunia pun sedang sakaratul maut, dia ditalkin oleh sahabat-sahabatnya, oleh keluarganya, la ilaha illallah, yang dibicarakan apa? Harga bawang sekian. Harga pokoknya yang sedang ditalkin jemaah, sedang ditalkin. Dan ini benar kisahnya di dalam kitab Ibnul Jauzi Zammul Hawa. Sedang ditalkin, yang dibacakan la ilaha illallah, yang dia ungkapkan ketika sakaratul maut, harga bawang sekian, harga ini sekian, harga ini sekian. Itu jemaah. Menunjukkan kalau sudah itu membuat hati senang, itu terus yang akan hadir di hati. Itu terus. Nah, ini yang diingatkan oleh para ulama. Jangan sampai dunia kita ini
hanya untuk dunia, tapi tidak ada sedikit pun untuk akhirat. Ini bahaya nih kirimah. Nah, satu lagi yang dikisahkan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah taala, ada orang dia orangnya kaya raya, banyak harta, rumahnya banyak. Kemudian karena dia ini orangnya sangat cinta dengan harta, di akhir hidupnya rumahnya, kendaraannya, kemudian apa yang dia jual harta-harta yang mau dia jualkan itu, barang-barang jualannya maksud saya, barang-barang jualannya dijual semua. Tidak ada yang disisihkan untuk keluarganya. Jadi ini ceritanya sudah sepuh terus hidup sendiri, tidak ada istri, tidak ada anak. Dia sibuk terus setiap hari jualan. Barang jualannya dijual semua, rumahnya dijual semua, dia tinggal di gubuk kecil sudah. Dan di akhir hidupnya dia sakit ceritanya. Sakit. Apa penyakitnya ini? Pokoknya sudah susah untuk disembuhkan, sudah kronis. Kemudian ada temannya suatu saat dia datang ke rumahnya di malam dia temannya ini datang ngintip dari rumah. Dan rumah zaman dulu niku jemaah kan pakai kalau di Arab itu pakai tanah liat, tanah yang agak liat itu dicampur sama kayu-kayu atau batang-batang ranting-ranting korma itu ditumbuk-tumbuk. Itu dibuat jadi rumah zaman dulu. Nah, kalau zaman kita di Indonesia zaman dulu mungkin bambu ya. Gedek. Bambu. Diintip orang ini. Diintip oleh temannya. Diintip. Apa yang diperbuat oleh orang ini jemaah? Ternyata di dalam rumahnya dia sedang mengelus-elus uang dinarnya. Zaman dulu kan uang dinar, uang emas itu ya. Dielus-elusnya. Apa kata orang ini sambil ngelus uangnya? Ya Allah, uang-uangku. Sekarang ini kayaknya kita akan berpisah. Saking cintanya jemaah. Ini buktinya ada orang seperti ini, luar biasa. Saking cintanya dengan hartanya, dia mau meninggal dunia, uangnya dia elus-elus, diajak ngobrol. Oh, uangku katanya. Bentar lagi kita akan berpisah. Tidak mungkin bisa saya berpisah dengan kalian. Uang-uang yang tersayang gitu ya. Jadi sangat cinta dengan uang-uangnya ini. Akhirnya apa caranya? Dia ambil minyak samin. Kalau dulu orang Arab itu kalau mau makan roti itu dicampur minyak samin. Minyak samin dulu belum lihat saya sampai sekarang. Minyak samin itu belum lihat. Tapi itu katanya untuk makan roti. Para ulama zaman dulu itu sering disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Makanan Arab zaman dulu itu minyak samin. Mungkin sampai sekarang masih. Jadi dia ambil minyak samin, dia celup satu-satu uang dinarnya itu, uang emasnya itu. Celup ke minyak samin, ditelan. Celup, ditelan. Celup, ditelan. Ngoten jemaah. Saking dia cinta dengan harta. Itu sudah hatinya udah benar-benar dunia. Benar-benar harta. Dia ditelan, dimakan satu-satu. Sampai meninggal dunia. Kemudian orang-orang tahu. Ini tadi orang yang ngintip ini sendiri dia yang tahu kalau dia temannya ini yang meninggal tadi ini makan uangnya sendiri. Akhirnya ketika dimandikan oleh orang-orang, kemudian dibopong. Apa bahasa Jawa coba? Dibopong ke kuburan, digotong ke kuburan. Orang-orang bilang, oh ini orangnya kok kurus tapi berat. Ini banyak dosa ini. Pelit ini orangnya ini.
Ini akhir azab Allah SWT ini, pelit orangnya ini, akhirnya berat badannya. Sementara tadi temennya yang tadi ngintip itu dia bilang, oh, orang-orang tidak ada yang tahu kalau di perutnya ini ada uang emas, uang dinar. Akhirnya apa jemaah? Akhirnya setelah dikuburkan, kemudian beberapa hari setelah itu dia bongkar. Dia minta ke saudara-saudara terdekatnya, karib kerabatnya yang masih dekat dengan dia. Dia bilang, ini si fulan ini punya banyak harta. Mana ada hartanya, semua sudah dijual. Mungkin sudah bayar hutang semua sehingga tidak ada yang tersisa sepeser pun. Ada. Coba gali kuburnya. Setelah digali kuburnya jemaah, ternyata ditemukan benar di situ sudah banyak uang dinar. Allahu Akbar. Ini dia tidak bisa, dia cuma bawanya sampai dunia dikubur, hilang, selesai acara. Tidak ada amalan, tidak ada yang dibawa ke akhirat. Allahu Akbar. Ini orang kalau sudah hatinya penuh dengan dunia jemaah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak sampai menutup hati kita untuk masalah urusan-urusan dunia saja. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita taufik untuk mencari ilmu agama sehingga kita ada persiapan untuk akhirat. Orang kalau tidak pernah nuntut ilmu, tidak pernah duduk di majelis ilmu, pakai apa untuk persiapan ke akhirat? Okay? Sementara hidup niku pendek sekali. Kemarin rasanya saya baru bisa jalan, masih ingat di memori kepala itu baru bisa jalan. Tiba-tiba sudah kelas SD, tiba-tiba masuk SMA, tiba-tiba mondok, tiba-tiba sekarang sudah nikah, sudah dewasa. Rasanya pendek sekali, Pak. Panjenengan mungkin merasa seperti itu juga. Kemarin masih lari-lari, kemudian tiba-tiba sudah dewasa, bujang, tiba-tiba sudah menikah, sekarang sudah punya cucu gitu. Singkat sekali rasanya hidupnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menanya kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ditanya, apa jawaban mereka? Allah Subhanahu wa taala bertanya, qala kam labistum fil ardi adada sinin. Berapa tahun kalian hidup di dunia? Jawaban mereka apa? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Ya Allah, kami rasakan itu kayak sehari atau setengah hari rasanya. Sedangkan nanti di akhirat itu jemaah, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, satu hari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Itu kalau kita dapat nikmat, alhamdulillah, senang sekali nih di surga, itu kenikmatan besar. Tapi kalau diazab oleh Allah SWT, na'udzubillah subhanahu, satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Ya Allah, berat rasanya jemaah. Makanya takut kita ini jemaah, kalau seandainya kita belum siap, belum banyak amal, tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang bisa menebak umur kita itu kapan kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, likulli ummatin ajal. Setiap umat itu memiliki ajal, setiap orang itu ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai ajalnya seseorang atau satu kaum, maka tidak ada yang mampu menunda atau mempercepat, meskipun satu saat itu sedetik. Ini berat. Di rumah kemarin di Lombok, yang meninggal itu selama di Lombok 3 bulan itu hampir 10 orang, Pak. Ada yang terakhir meninggal kemarin, malam dia meninggal itu, dia sedang menyiapkan kopi untuk orang-orang yang sedang musyawarah di masjid. Jadi buat kopi,
untuk orang-orang yang sedang musyawarah di masjid. Kemudian diantarkan di masjid. Setelah diantarkan itu sudah dibagi semua kopinya, dia pusing. Kemudian orang-orang bawa ke rumah sakit. Di tengah perjalanan meninggal dunia. Tidak ada yang nyangka. Tadi sedang nyiapkan kopi. Begitu misteri atau gaibnya kita. Masalah umur kita ini gaib sekali, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus tidak tahu juga kita mau mati di mana. Belum tentu kita inginnya mati di Tanggaran. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, membuat kita meninggal dunia di tempat yang lain. Karena masalah jiwa, masalah kematian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Jadi hanya Allah SWT yang tahu bi ayyi ardin tamut, di mana orang itu meninggal dunia. Jadi kita harus siap-siap. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ibadah yang besar dan ringan mungkin bagi kita ini jemaah adalah duduk di majelis ilmu, nuntut ilmu. Salah satu cara kita untuk terus ingat mati, istiqomah itu terus nuntut ilmu. Nuntut ilmu, dia ada majelis ilmu, datang, ada majelis ilmu. Yang majelis ilmu yang bermanfaat, tapi yang tidak banyak. Kalau biasanya kan banyak ketawa-ketawa, ini beda lagi. Kalau yang ini malah takut membuat hati kita mati. Yang banyak mengingat kepada akhirat, banyak baca firman Allah SWT, hadis Rasulullah SAW, dan nasihat-nasihat para ulama. Ini yang membuat hati kita jadi hidup. Makanya salah satu caranya membuat hati kita ini hidup untuk akhirat, dan terus nuntut ilmu. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan hati yang hidup kecuali disirami dengan ilmu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, jemaah, wa daraballahu alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin kasyajaratin thayyibatin. Tidaklah kalian melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan misal kalimat yang baik. Kalimat yang baik itu kalimat tauhid, syahadat kita. Seperti pohon yang baik. Kenapa pohon yang baik itu semisal kurma, kalau kata Rasulullah SAW itu. Masalul mu'min kasyajarit tamar, seperti pohon kurma. Asluha sabitun wa far'uha fis sama, yaitu dia ini, pohon ini kuat, nancap ke bawah, ke tanah. Wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Nah, hati kita itu jamaah seperti lahan, seperti tanah, tempat bercocok tanam. Kalau kita tanam kalimat tauhid itu yang dengan bagus, yang benar, kita sirami dengan ilmu agama, duduk di majelis ilmu, ya, maka pohon ini akan jadi kuat. Itu yang buat kita istiqomah, kuat terus, semangat terus untuk menuntut ilmu. Jadi kalau sudah kuat pohon itu, ya, kalau sudah kuat, maka cabang-cabangnya itu, ranting-rantingnya itu menjulang ke langit. Ini yang gambaran amal ibadah soleh. Jadi kalau iman kita kuat, amal ibadah soleh itu banyak yang kita kerjakan. Semangat. Kenapa kita lemah? Kenapa kita malas untuk ibadah? Kenapa kita kadang kalau udah waktunya sholat atau waktunya puasa kok agak malas, berat rasanya? Karena ilmu tidak ada, hati kita ini, iman kita ini tidak kuat, nancep. Orang-orang kalau dibilang tahu, dengar nih, hayya 'alas shalah, kalau azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, dengar, mari kita sholat. Tapi kenapa tidak tergerak untuk ke masjid, jemaah? Karena iman ini. Dan seolah-olah di dalam hati ya, tidak diucapkan, ya, di hati sebenarnya diucapkan, mau ngapain kita sholat, atau juga tidak dapat apa-apa.
Itu seolah-olah seperti itu jemaah. Nah, oleh karena itu, kalau iman kuat, mudah, enteng ibadah. Mungkin panjenengan sering dengar ada orang yang puasa itu setiap hari puasa Daud. Puasa Daud niku puasa sehari, libur sehari, puasa sehari, libur sehari. Ada orang yang rajin setiap tahun. Hampir umurnya ketika dia tahu tentang kebaikan atau keutamaan orang puasa Daud, dia puasa Daud mulai dari sejak itu. Mungkin panjenengan sering dengar atau pernah dengar ada orang sholat jamaah itu tidak pernah lihat punggung orang kecuali punggung imam. Artinya dia tidak pernah telat sholat, dia selalu di sholat di saf pertama. Nah, apa yang membuat enteng ini jemaah? Karena iman di dalam hati. Dan iman ini dipupuk. Kalau kita nanam tumbuhan, menanam apa itu, panjenengan lebih tahu, mesti dikasih pupuk, dikasih air biar tumbuh subur. Nah, ini yang menyuburkan ini adalah ilmu.